Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ikvina 212. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah, berbagi pengalaman seputar berbagai macam kegagalan dalam pembuatan donat dan solusinya. Ini sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya bikin video di pinggir jalan, jadi suaranya jadi terlalu berisik kendaraan. Langsung saja. Kegagalan dalam pembuatan donat. Yang pertama yaitu donat yang kita buat yang pertama itu bantat. Bantat itu berarti tidak mengembang, keras rasanya. Yang kedua rasanya kecut. Itu. Yang ketiga donat terlalu banyak menyerap minyak ketika digoreng. Dari tiga masalah ini semua ada solusinya. Ini saya bukan istilahnya akademisi atau lulusan dari master chef atau apa, tidak. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman karena saya berbagai macam dagangan saya sudah pernah, dari mulai donat, molen, cilok dan semacamnya. Ini sekedar berbagi pengalaman. Jadi gini loh, ketika kita melihat resep-resep dari YouTube, jelas yang ditampilkan itu pasti manisnya saja. Padahal manisnya dalam artian keberhasilan yang ditampilkan di YouTube itu kan hanya sekedar donat itu mengembang terus digoreng, dikasih mentega, dikasih meses, terus di endingnya donat resep murah, resep hemat, hasil memikat. Nah, semua kayak gitu. Kita tidak tahu donat yang ditampilkan di YouTube itu apakah rasanya bantat, maksudnya teksturnya bantat atau tidak, terus menyerap minyak terlalu banyak atau tidak. Itu kan kita tidak tahu. Semua itu kita bisa merasakannya ketika kita sudah mencoba sendiri. Jadi gini loh, terkadang kita melihat di YouTube, istilahnya katanya ketika kita membuat donat, raginya entah itu permipan atau yang lain gitu, raginya katanya harus dikasih air hangat supaya gampang mengembang. Itu sebenarnya salah. Kita kupas tuntas dulu ya. Kayak gini. Langsung saja ya. Donat itu kan resepnya macam-macam. Ada donat yang di situ ditambahkan kentang, ada donat yang ditambahkan pumpkin, ada donat yang ditambahkan ubi dan seterusnya. Kita bahas donat yang menggunakan bahan dasar dulu ya. Berarti bahan dasar donat yang paling dasar aja. Berarti kan tepung, telur, gula, ragi, air, garam. Nah, itu kan yang pokok ya. Ini sekedar ngobrol santai gitu. Nah, di situ faktor-faktor yang membuat donat itu bantat, terus ketika digoreng menyerap minyak terlalu banyak. Nah, itu karena apa? Karena terkadang bisa jadi bahan yang tidak seimbang, bisa jadi, atau juga proses mengulen yang tidak pas, sehingga adonan itu tidak bagus gitu. Akhirnya ketika donat itu digoreng menyerap minyak terlalu banyak. Bisa juga di situ karena proses ngembangnya itu tidak diperhatikan. Jadi donat belum saatnya digoreng itu kan juga jadi bantat. Itu pengalaman saya. Ini loh. Pertama ragi dan konsekuensi jika ragi itu tidak pas takarannya. Ragi itu juga harus yang sedang-sedang saja, jangan terlalu banyak. Ketika ragi itu terlalu banyak, konsekuensinya apa? Adonan cepat mengembang, rasanya kecut. Nah, itu
Itu yang ragi. Terus air. Apa ya? Ragi dulu ya. Ragi itu jangan dikasih air hangat. Bahayanya gimana? Bahayanya kalau kita kasih air hangat, justru itu akan cepat mengembang. Akhirnya ketika kita mengulen, adonan itu mengembang sebelum kita diamkan. Itu kan jadi berat nguleninya. Panas, ngembang, posisi adonan kita ulen, tapi juga bersamaan mengembangnya ragi, bereaksinya ragi. Itu kan juga nggak enak. Akhirnya kedua, air. Nah, air itu ketika untuk membuat donat itu seharusnya, itu harus, pengalaman saya itu harus, apalagi yang ketika kita menguleninya menggunakan tangan kosong, itu harus menggunakan air dingin. Karena apa? Tujuan menggunakan air dingin dalam proses pembuatan donat yaitu supaya apa? Supaya ketika kita menguleni donat tersebut, donat atau ragi tersebut tidak mengembang atau tidak bereaksi ketika kita sedang menguleni. Soalnya gimana? Ketika kita sedang menguleni, kok raginya sudah bereaksi, itu akhirnya berat diuleninya itu berat. Itu harus menggunakan air dingin. Itu. Terus yang selanjutnya masalah pengulenan. Itu ketika kita menguleni donat itu harus sampai kalis. Kalis itu gimana? Ketika kita jembreng, adonan yang kita buat itu tidak langsung robek. Kalau adonan yang kita ulen itu kok di jembreng gini kok langsung robek, itu berarti belum kalis. Konsekuensinya apa ketika donat atau adonan donat itu kok belum kalis langsung dicetak, didiamkan, langsung digoreng? Ya konsekuensinya gini, ketika nanti didiamkan ngembang itu jangankan kok digoreng, ketika tidak kalis, posisi didiamkan supaya ngembang itu sebelum digoreng itu pecah, apalagi sampai digoreng. Nah itu ketika langsung digoreng, ketika adonan donat yang tidak kalis kita teruskan lanjut digoreng, maka ketika digoreng itu donat menjadi menyerap minyak terlalu banyak. Nah ini permulaan konten dari saya. Bagi para subscriber, ya apa salahnya, atau yang baru yang pada melihat konten saya, silakan subscribe supaya kreator bisa semangat lagi. Kalau ada kebutuhan apa yang menyangkut masalah makanan, bisa komen di bawah. Terus bisa rekomendasi video apa yang bisa saya buat. Contohnya apa? Contoh video ini apa yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jelaskan. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.